Kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas lagi satu sosok yang cukup fenomenal dengan pernyataan-pernyataannya usai demo kemarin. Ya, apalagi Ferry Irwandi ini adalah seorang pegiat media sosial, juga selebriti teman-teman, yang kemudian memberikan statement-statement, pernyataan-pernyataan yang cukup kontroversial. Ya, apalagi kemarin setelah dia diundang di Rakyat Bersuara, makin blow up lah nama Ferry Irwandi ini. Akan tetapi statement-statementnya itu teman-teman, itu seperti terlalu prematur untuk mau mengarahkan kepada pemerintah untuk mengungkap dalang dari kerusuhan ini hanya berdasarkan dengan riset algoritma Google yang sederhana. Kemudian dia bisa mengambil kesimpulan bahwa silakan BIN bisa melakukan penelusuran atau penyelidikan terkait dengan akun-akun yang diduga menurut dia ini adalah provokator dalang dari demo kemarin. Ya, itu pun mendapatkan kritik dari seorang ahli digital forensik. Teman-teman kenal dia dengan nama Joshua Sinambela. Dia pun mengkritik soal apa yang Ferry Irwandi ini hadirkan ke tengah-tengah publik kemarin. Ya, saya pun sempat bertanya-tanya kenapa seorang Ferry Irwandi ini ya cepat banget mengambil kesimpulan atau keputusan ketika dia hanya berdasarkan dengan riset by keyword di Google saja teman-teman, apa yang lagi ramai hari ini. Dan dia kemarin menyebutkan 4 akun Twitter, dan saya pun secara mandiri melakukan penelusuran, dan ketika saya membaca postingan-postingan akun-akun yang dia sebut itu tidak ada yang terlalu ekstrim untuk ujaran kebencian ataupun provokatif. Itu masih dalam batas wajar. Kritikan seorang pegiat media sosial, ya, itu dalam batas wajar. Tidak ada bau-bau penghasutan ataupun sesuatu hal yang menciptakan bubarkan DPR itu terjadi. Ya, itu yang saya pertanyakan. Nah, di sini teman-teman, kita melihat postingan Joshua Sinambela di Facebook ya. Saya tampilkan dulu di sini, ini dia. Saya bacakan. Dia menulis seperti ini: "Saya tergelitik menanggapi seorang selebriti internet berinisial FI ya. Dia merasa diri bak pahlawan seolah membongkar dalang di balik demo bubarkan DPR tanggal 25 Agustus lalu. Di video monolognya, seolah-olah si selebriti ini melakukan hal yang besar dengan memberikan informasi kepada intelijen. Bahkan dia menyebut beberapa akun yang dicurigainya sebagai dalang demo dan kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu. Di acara si Aimen Rakyat Bersuara, ternyata dia juga salah satu narasumber dengan sok punya kemampuan OSINT dengan modal sebuah laptop. Mengakui bisa tracking atau menunjukkan akun-akun dalang di balik demo bubarkan DPR yang berakhir ricuh dan anarkis, yang berakibat berjatuhan korban jiwa. Dia juga menceritakan jika dia sedang studi doktoral di Monas dengan bidang data science analitik pada media sosial, dan risetnya memanfaatkan sebuah teori friction shifting. Nah, ini cara-caranya atau cara mainnya ini seperti Rismon ya. Sebelum dia mengungkapkan asumsinya, sebelum dia menyampaikan opininya yang dia yakin itu adalah sesuatu hal yang dia yakini benar, dia jelaskan dulu latar belakang pendidikannya teman-teman. Ya,
seperti gaya-gaya Rismond agar supaya orang lihat, wah ini keren, pasti yang disampaikan ini pasti benar, ya seperti itu ya. Tapi setelah saya verifikasi dan klarifikasi ke akun yang disebut, ternyata cuma asumsi-asumsi belaka. Tidak ada bukti sama sekali jika keempat akun tersebut menjadi dalang kericuhan. Sama kan teman-teman ya? Jadi saya pribadi sangat meragukan kemampuan si selebriti ini terkait kemampuan OSINT dan analisa data medsos. Jauh sebelum akun-akun ini disebut sebagai dalang kericuhan atau demo bubarkan DPR, ada banyak akun lain yang sudah menyuarakan hal yang sama. Beberapa di antaranya saya tunjukkan pada gambar-gambar di bawah ini. Teknik OSINT yang disebut selebriti internet ini bukanlah teknik OSINT yang sesungguhnya secara komprehensif menggambarkan kejadian sebenarnya, tetapi hanya sekedar pencarian postingan berdasarkan hashtag tertentu dan diposting pada waktu tertentu. Dan dia justru keliru menuduh 4 akun-akun tersebut yang pertama menyuarakan untuk demo membubarkan DPR. Dia justru hanya menyampaikan asumsi-asumsi prematurnya dan menghubung-hubungkan dengan beberapa postingan yang kebetulan mungkin dirasa cocok atau cocok logi. Di samping memberikan analisa dan pendapat yang menurut saya terlalu prematur dan tidak menunjukkan hasil analisa yang benar, si selebriti ini juga melakukan kekeliruan atau confirmation bias ya terhadap percakapan di sebuah video antara anggota BRIMOB yang menangkap salah satu anggota TNI. Kekeliruan fatal saat melakukan transkrip percakapan ini terasa jelas sekali bagi kami orang-orang yang sudah terbiasa melakukan multimedia audio forensik. Jadi bisa dipastikan penelitian atau analisa si selebriti ini tentang OSINT dan analitik media sosial meragukan kebenarannya. Jangan mudah percaya begitu saja sama selebriti ini. Silahkan cross-check sendiri akun-akun yang dituduh tersebut di atas. Ya teman-teman. Nah, atas pernyataan nih seperti yang disampaikan oleh Bang Joshua yang di part yang terakhir ini, soal dia melakukan analisa prematur terhadap percakapan ya. Dalam sebuah video anggota BRIMOB yang menangkap salah satu anggota TNI, itu adalah sebuah kekeliruan. Dan karena hal ini juga teman-teman, dari pihak TNI melakukan penyidikan dan sudah melakukan konferensi pers bahwa pernyataan Ferry Irwandi ini bisa terjerat dengan hukum pidana. Kita sampaikan hal ini, kita saksikan sama-sama apa yang disampaikan oleh Mabes TNI melalui Kepala Cyber Kabid Hukum menemukan dugaan tindakan pidana yang dilakukan Ferry Irwandi. Ini adalah tim Mabes TNI mendatangi Polda Metro Jaya. Beberapa fakta. Nah, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Musiknya sama pernyataannya bikin seram ya teman-teman. Bikin seram. Proses aja Pak. Kan dia juga mengatakan bahwa dia nggak takut di penjara. Ya. Dia mengatakan nggak takut di penjara. Itulah teman-teman. Saya selalu mengatakan, mengingatkan bahwa hati-hati dengan kita mengeluarkan perkataan. Karena perkataan-perkataan kita itu mengandung konsekuensi hukum loh. Jika ada seorang yang keberatan, itu bisa menjadi bukti. Nah, pernyataan Ferry Irwandi di acara Rakyat Bersuara dengan menganalisa sebuah video dan kemudian dia menyampaikan ke masyarakat luas bahwa seolah-olah TNI bermain dalam demo kemarin, itu tentu saja menggiring opini publik, memikirkan, menerima informasi seperti apa yang disampaikan adalah sesuatu yang betul.
Apalagi sebelumnya dia menjelaskan kan soal bagaimana latar belakang pendidikannya dan sebagainya. Apalagi orang-orang mengenal dia adalah orang yang ber-IQ tinggi. Akan tetapi dia menyampaikan sesuatu hal yang menurut ahli digital forensik yang sudah lama berkecimpung soal menganalisa video percakapan, yang dimana harus diteliti dengan seksama bagaimana percakapan tersebut, awal kejadian tersebut, ya. Jangan buru-buru memberikan sebuah statement yang ya saya kira itu prematur seperti Bang Joshua bilang, ya. Dengan pernyataan-pernyataan tersebut, dia seolah-olah mau menyudutkan TNI sebagai dalang dari demo kemarin. Makanya adanya keberatan dari pihak TNI, ya, mereka mendapatkan adanya dugaan tindakan pidana di sana dan mereka mengambil jalur hukum untuk melaporkan, mengambil ini lewat jalur hukum, ya. Tentu saja anggota TNI tidak terima dengan pernyataan dari Ferry Irwandi itu, ya. Silakan Pak proses. Dia akan juga mengatakan bahwa dia tidak takut untuk dipenjara. Silakan, ya. Itulah orang kalau terlalu banyak bicara, satu ketika dia akan kena batunya, teman-teman. Sama isi salsa kan, satu gembong mereka ini. Ya, saya tuh cek di Instagramnya Jerome Pauline ya teman-teman ya. Saya cek, udah dihapus tuh postingan screenshot di mana mengatakan soal basar-basar dibayar 150 juta itu, ya, dihapus. Itu kan berarti mereka ini sebenarnya para influencer, para selebriti, artis-artis yang bikin gaduh saja di atas demo kemarin. Mereka tambah bikin gaduh, memperkeruh suasana, teman-teman, ya. Mana ada saya tuh nggak dibayar sekalipun kalau melihat keadaan Indonesia sekacau kemarin, saya akan suarakan perdamaian. Nggak perlu dibayar sekalipun, teman-teman. Ya, kita tidak ingin Indonesia hancur. Saya mendukung demo kemarin untuk menyampaikan aspirasi masyarakat turun ke jalan. Tapi kalau demo kemudian ditunggangi oleh mafia-mafia, demo ditunggangi oleh asing untuk menghancurkan Indonesia, mau tidak mau saya harus suarakan kedamaian. Saya harus suarakan edukasi agar supaya masyarakat tidak bertindak sesuatu yang di luar koridor hukum yang berlaku. Saya harus menyampaikan kepada masyarakat, stop melakukan pembakaran, stop melakukan tindakan anarkis, stop untuk melakukan penjarahan. Tidak dibayar sekalipun kita harus suarakan kedamaian. Ini Jerome Pauline posting lah di Instagramnya bahwa pemerintah ingin dia menyuarakan perdamaian, ajakan damai. Lalu dia katakan itu dengan uang rakyat, apalah dia postingan itu, teman-teman. Jadi adanya influencer lain yang ingin suarakan ajakan damai, langsung difitnahkan, oh ini pasti dibayar 150 juta ini. Akhirnya kan dia tarik kembali postingannya. Dia sudah take down, aku nggak tahu dia hapus atau gimana, teman-teman ya. Ya inilah adanya selebriti-selebriti yang ikut nimbrung dalam momen ini, bukannya menjaga suasana menjadi kondusif, tapi malah memperkeruh keadaan. Bikin gaduh dengan statement-statement mereka, menyulut amarah masyarakat semakin menjadi-jadi. Ya, dengan pernyataan kita salut berikan dukungan kepada Ibu Pink, kerudung pink, nggak tahu orang berkebutuhan khusus. Mendukung sesuatu yang tidak baik, come on. Itulah teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Akhirnya, ya, si Babang Tampan ini, si Babang Tampan lagi, Ferry Irwandi ini akhirnya akan diproses hukum karena perkataannya sudah benar-benar mencemarkan nama baik institusi TNI itu sendiri. Silakan teman-teman beri pendapat di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.